Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat berada di titik ini untuk mempresentasikan proposal rencana penelitian tesis saya. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu yang pertama Bapak Ari Waroka dan yang kedua ada Ibu Dr. Eti Gurendrawati. Perkenalkan, nama saya Tina Silviana Isyani dari Magister Manajemen akan mempresentasikan proposal rencana penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Determinan Propensity to Indebtedness berdasarkan Behavior Biases, Emotion, Culture, dan Materialism yang dimoderasi oleh religiusitas, Financial Literacy, dan Job Security. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya ini, yang pertama, faktor yang mempengaruhi perilaku berutang berasal dari keinginan yang berlebihan yang mendorong mereka untuk melakukan pembelian impulsif di pusat perbelanjaan oleh Atmaja tahun 2006. Selanjutnya ada alasan seseorang untuk memutuskan berutang dengan dua tujuan, yaitu produktif dan konsumtif. Utang produktif untuk membeli barang dengan nilai yang cenderung naik, memberikan manfaat finansial dengan potensi peningkatan penghasilan, sedangkan utang konsumtif untuk membeli barang yang dikonsumsi yang nilainya cenderung menurun seiring waktu, tidak memberi manfaat finansial dan berpotensi membuat seseorang terlilit utang, menurut Saadah dan Utami tahun 2020. Selanjutnya, bisa kita lihat ada survei konsumen Bank Indonesia tahun 2023 mengenai komposisi penggunaan pendapatan rumah tangga. Di situ menunjukkan proporsi tabungan dan juga pembayaran cicilan kredit terhadap total income, yang mana untuk tabungan semakin kecil proporsinya, sementara yang konsumsi semakin besar, dan juga cicilan relatif stabil. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat hasil dari Jakfat Survey Report tahun 2023, di mana hasil ini memperlihatkan mayoritas lebih dari 90% memiliki tabungan, dan yang mengejutkan lagi digunakan untuk membayar pay letter. Pay letter merupakan produk yang paling banyak digunakan secara umum. Selanjutnya, konsep pay letter sedikit mirip dengan kartu kredit karena ada batasan belanja, namun jaminan pembayaran pay letter lebih rendah dibanding kartu kredit biasanya. Biasanya disediakan di beberapa platform seperti e-commerce, marketplace, dan transportasi online. Menurut Iswaryadi et al. Tahun 2023. Selanjutnya bisa kita lihat ada grafik dari sumber survei Kata Data Insight Center dan Ziggy tahun 2023. Di dalam grafik itu terlihat bahwa Shopee Pay Later itu menjadi popularitas di kalangan masyarakat dalam mengambil kredit dibandingkan dengan GoPay Later, Kredivo, Akulaku, dan Traveloka Pay Later. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ada research gap. Di sini ada 8 research gap yang di sini yang bisa kita lihat ada variabel yang 8 variabel, ada penelitiannya, berpengaruh dan tidak berpengaruh. Nah, bisa kita lihat di sini ada 8 variabel, diantaranya ada pengaruh financial behavior biases terhadap propensity to indebtedness, ada pengaruh emotion terhadap propensity to indebtedness, ada pengaruh culture terhadap propensity to indebtedness, ada pengaruh materialism terhadap propensity to indebtedness, pengaruh financial literasi memoderasi financial behavior biases terhadap propensity to indebtedness, ada pengaruh job security memoderasi financial behavior biases terhadap propensity to indebtedness, ada pengaruh religiusitas memoderasi emotion terhadap propensity to indebtedness, dan terakhir ada pengaruh religiusitas memoderasi materialism terhadap propensity to indebtedness. Selanjutnya, sini ada pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti
Membatasi masalah yaitu hanya melibatkan responden dari ASN kepolisian dan karyawan swasta pada sektor jasa perbankan di Jabodetabek. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah financial behavior biasis mempengaruhi propensity to interdependence? Yang kedua, apakah emotion mempengaruhi propensity to interdependence? Yang ketiga, apakah culture mempengaruhi propensity to interdependence? Yang keempat, apakah materialism mempengaruhi propensity to interdependence? Yang kelima, apakah financial literasi memoderasi pengaruh financial behavior biasis terhadap propensity to interdependence? Yang keenam, apakah job security memoderasi financial behavior biasis dalam mempengaruhi propensity to interdependence? Yang ketujuh, apakah religiosity memoderasi emotion dalam mempengaruhi propensity to interdependence? Yang kedelapan, apakah religiosity memoderasi materialism dalam mempengaruhi propensity to interdependence? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian yang akan saya teliti, yaitu yang pertama, mengetahui apakah financial behavior biasis mempengaruhi propensity to interdependence, di mana ini dibagi menjadi 3 financial behavior biasis, yaitu overconfident, aversion regret, dan herding. Yang kedua, mengetahui apakah emotion mempengaruhi propensity to interdependence. Yang ketiga, mengetahui apakah culture mempengaruhi propensity to interdependence. Yang keempat, mengetahui apakah materialism mempengaruhi propensity to interdependence. Yang kelima, menganalisis pengaruh moderasi finansial literasi dalam hubungan financial behavior biasis terhadap propensity to interdependence. Yang keenam, menganalisis pengaruh moderasi job security dalam hubungan financial behavior biasis terhadap propensity to interdependence. Yang ketujuh, menganalisis pengaruh moderasi religiositas dalam hubungan emotion terhadap propensity to interdependence. Yang kedelapan, menganalisis pengaruh moderasi religiositas dalam hubungan materialism terhadap propensity to interdependence. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara akademis, manfaat penelitian memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi propensity to interdependence atau kecenderungan berutang, meliputi financial behavior biases, emotion, culture, materialism, financial literacy, job security, dan religiositas. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam memahami perilaku keuangan dan pengelolaan utang, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan program-program edukasi keuangan yang lebih efektif, terutama dalam meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman tentang risiko berutang di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada kajian pustaka. Di sini pertama ada grand theory. Di sini ada theory of planned behavior. Teori yang mendasari studi ini yaitu perilaku terencana atau theory of planned behavior, dan dikembangkan dari teori tindakan rasional atau theory of reason action oleh Azen dan Fishbein pada tahun 1985. Teori tindakan rasional sebelumnya menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh niat individu serta terpengaruh oleh faktor sikap maupun norma subjektif. Azen tahun 2005. Selanjutnya ada middle theory atau life cycle theory. Teori siklus hidup kali pertama muncul dalam 2 studi ilmiah milik Modigliani pada medio 1950-an bersama seorang mahasiswa pasca sarjana, Modigliani dan Bromberg tahun 1964. Pendekatan ekonomi mikrokonvensional terhadap keputusan konsumsi memaparkan bila seseorang secara utuh akan rasional dan mempunyai pengetahuan luas bertendensi mengonsumsi kurang dari penghasilannya ketika pendapatannya tinggi, maka mereka dapat mendukung konsumsi ketika penghasilan mengalami penurunan, misalnya setelah pensiun, menurut Lusardi dan Tufano tahun 2015. Selanjutnya, ada middle theory, consumer behavior theory. Skifman dan Kanuk tahun 2007 menyampaikan bila perilaku konsumen atau pelanggan mengacu pada perilaku yang diperlihatkan pelanggan dalam pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan menghabiskan produk atau jasa yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya, perilaku konsumen sesuai penjelasan Mowen dan Minor tahun 2002 adalah kajian perihal unit pembelian dan pembuangan produk atau jasa dan pengalaman maupun gagasan.
Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada matriks penelitian terdahulu. Matriks ini terdapat ada 16 matriks. Di dalamnya bisa kita lihat ada nama peneliti terdahulu serta judul penelitiannya, dan ada variabel yang beberapa variabel yang saya ambil, terus ada metode penelitian serta hasil penelitiannya. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Oliveira 2020. Mengungkapkan ada pengaruh finansial behavior biases terhadap propensity to indebtedness. Atas dasar itulah, maka hipotesis pertama dirumuskan, financial behavior biases mempengaruhi propensity to indebtedness. Hipotesis yang kedua didukung oleh penelitian Asma et al. Tahun 2019, Flores and Vieira tahun 2014, Selva Raja dan Abdullah tahun 2019, Oliveira tahun 2020, Haikal et al. Tahun 2023, Rahman et al. Tahun 2020, Wijaya dan Pertiwi tahun 2021 yang mengatakan terdapat pengaruh emotion terhadap propensity to indebtedness. Maka hipotesis yang dirumuskan adalah emotion mempengaruhi propensity to indebtedness. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga didukung oleh penelitian oleh Haikal et al. Tahun 2023 dengan hasil ada pengaruh culture terhadap propensity to indebtedness. Berdasarkan penelitian terdahulu itu, maka hipotesis yang dirumuskan adalah culture mempengaruhi propensity to indebtedness. Hipotesis yang keempat yaitu didukung oleh Patulak et al. Tahun 2021, Asma et al. Tahun 2019, Flores dan Vieira tahun 2014, Iswaryadi et al. Tahun 2023, Rahman et al. Tahun 2020, Yusbardini dan Nandani tahun 2023, Wijaya dan Pertiwi tahun 2021 mengatakan terdapat pengaruh signifikan materialisme terhadap propensity to indebtedness. Maka berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis yang dirumuskan adalah materialisme mempengaruhi propensity to indebtedness. Selanjutnya, hipotesis yang kelima didukung oleh penelitian Natasha et al. Tahun 2022 dan Yusbardini and Andani tahun 2023, di mana ada pengaruh literasi, finansial literasi, memoderasi financial behavior biases terhadap propensity to indebtedness. Maka berdasarkan penelitian itu, hipotesis yang dirumuskan adalah terdapat pengaruh moderasi finansial literasi dalam hubungan financial behavior biases terhadap propensity to indebtedness. Yang keenam, didukung oleh penelitian Blazquist et al. Tahun 2021, di mana terdapat pengaruh job security memodernisasi financial behavior biases terhadap propensity to indebtedness. Maka hipotesis yang dirumuskan adalah terdapat pengaruh moderasi job security dalam hubungan financial behavior biases terhadap propensity to indebtedness. Yang ketujuh, hipotesis yang ketujuh didukung oleh penelitian Haikal et al. Tahun 2023 dan Yeni Yaras tahun 2016 yang mengatakan terdapat pengaruh religiusitas memoderasi emotion terhadap propensity to indebtedness. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah terdapat pengaruh moderasi religiusitas dalam hubungan emotion terhadap propensity to indebtedness. Hipotesis yang kedelapan didukung oleh penelitian Sabri et al. Tahun 2020 dan Hasmi tahun 2023 yang mengatakan ada pengaruh signifikan religiusitas memoderasi materialisme terhadap propensity to indebtedness. Maka hipotesis yang dirumuskan adalah terdapat pengaruh moderasi religiusitas memoderasi materialisme dalam hubungan propensity to indebtedness. Selanjutnya, ada kerangka penelitian atau model penelitian. Di sini bisa kita lihat variabel dependent, yaitu propensity to indebtedness, dan variabel independent berupa behavior biases yang terdiri dari 3, yaitu overconfident, regret aversion, dan herding. Lalu ada emotion atau emosi, lalu ada culture, lalu ada materialism. Nah, di sini ada
Variabel yang memoderasi yaitu yang pertama religiosity atau religiositas, ada financial literacy, dan ada job security, di mana di sini digambarkan oleh panah warna orange. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan yaitu ex post facto didukung oleh penggunaan metode survei kuesioner. Survei kuesioner ialah sumber data utama dalam penelitian ini. Menurut Sugiono, tahun 2019. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu informasi yang didapat secara langsung dari responden mengenai variabel minat untuk keperluan penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan survei angket yang tersebar secara daring, memanfaatkan Google Form, dan difasilitasi media sosial macam X, Facebook, Instagram, dan pesan pribadi melalui WhatsApp. Selanjutnya, populasi dan sampel. Menurut laporan OJK, nilai penyaluran pinjaman online atau pinjol di Indonesia menyentuh angka 19,49 triliun pada September 2022. Jumlah itu didistribusikan ke 14,17 juta akun nasabah di semua wilayah Indonesia. Nah, teknik sampling dalam penelitian ini ialah non-probability sampling, mempergunakan pendekatan purposive sampling sebab tidak seluruh sampel memenuhi kriteria yang peneliti tetapkan. Atas dasar itulah sampel dipilih secara sengaja sesuai kriteria tertentu supaya hasilnya dapat dijadikan sebagai perwakilan. Ada 3 kriteria yang peneliti tentukan demi mendapatkan sampel untuk penelitian ini, seperti yang pertama berkewarganegaraan Indonesia, yang kedua pendidikan sekolah menengah atau sederajat dan tingkat yang lebih tinggi, dan yang ketiga memahami pengambilan pinjaman. Selanjutnya ada pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen ini merupakan kuesioner, gambaran kuesioner yang akan peneliti gunakan pada untuk mendapatkan data yang nantinya akan kami sebar melalui Google Form. Di antaranya yang indikator ada di sini bisa terlihat ada indikator asli, ada indikator adaptasi dan sumbernya. Nah, ini beberapa nanti pertanyaan yang akan ada dalam kuesioner peneliti. Baik. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data yang peneliti pakai yaitu memakai Smart PLS. Partial least square mempergunakan prosedur literasi 3 tahap untuk mendapat 3 estimasi, yaitu menciptakan bobot estimasi, mengestimasikan inner model maupun outer model, memperoleh estimasi means maupun lokasi atau konstansa. Nah, di dalam PLS, teknik analisis yang peneliti gunakan antara lain analisis deskriptif. Prosedur yang memperoleh gambaran secara perinci perihal suatu kejadian, mempergunakan statistik deskriptif seperti frekuensi, tendensi sentral, dalam hal ini mean, median, modus, dispersi atau standar deviasi varian, serta koefisien korelasi antar variabel penelitian. Yang kedua, analisis statistik data mempergunakan metode partial least square dengan tujuan menguji hipotesis dalam studi ini. Pemilihan PLS sebagai metode analisis didasarkan pada kesesuaian dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam jumlah variabel dan keberadaan variabel moderating atau intervening. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait proposal tesis saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sadar proposal saya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya meminta arahan dan petunjuk dari Bapak atau Ibu agar tesis saya bisa jauh lebih baik lagi. Saya percaya saran dan kritik yang membangun dari para dosen
penguji dan pembimbing dapat menjadi pedoman bagi saya dalam melanjutkan pengerjaan tesis saya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan dalam presentasi saya. Saya tutup presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.